Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan kami sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sahabatku, seperti biasa di hari Selasa akan ada materi yang luar biasa pastinya bersama dengan narasumber atau pembicara kita di malam hari ini, seperti flyer yang sudah kami bagikan melalui sosial media kami. Dan untuk sahabatku yang mengikuti kami di WhatsApp, sudah kami bagikan, yaitu di malam hari ini kita akan bersama-sama dengan narasumber kita yang luar biasa pastinya, yaitu dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Alaika, selamat malam Dedi. Alaika salam Rio, sahabat Surya Kebenaran juga selamat malam dimanapun berada. Apa kabar nih? Kabarnya selalu haleluya, luar biasa. Iya, dan nanti sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, di malam hari ini sudah dipersiapkan materi yang luar biasa yang akan membawa berkat bagi jiwa, dan sayang kalau sahabat melewatkan. Kami ingatkan juga untuk sahabat bisa follow akun Instagram Radio Surya Kebenaran, yaitu di @suryakebenaranradio, dan akun Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini dan juga yang mendengarkan dimanapun sahabat berada dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya, di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan yang mendengarkan di negara lainnya, untuk kita semua happy people yang berbahagia, sahabat bisa menyimak secara ulang melalui channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan sahabatku, di malam hari ini ketika nanti sahabat ingin bergabung dengan atensi pertanyaan, bisa langsung saja melalui WhatsApp dan juga SMS di 08166454532. Ya baiklah sahabatku, tanpa berlama-lama ya, langsung saya kita bergabung bersama dengan Dedi Yakub. Ya Ded, malam ini kita akan bicara atau bahas tentang apa nih Ded? Malam ini saya akan membahas tentang, saya beri judul Echad itu Tauhid. Rio. Itu ya, tauhid. ini sebetulnya sudah seringkali orang ucapkan ya, tetapi makna yang sesungguhnya itu kurang dipahami. Karena itu saya ambil tema Echad itu Tauhid. Iya, sahabatku, Echad itu tauhidnya. Ada dua bahasa di dalam sini ya. Akan kita bahas. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja nih Dedi, silakan kami berikan waktunya. Ya, terima kasih Rio. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran. Pada saat ini saya akan membahas tentang Echad itu Tauhid. Echad itu seperti yang tadi Rio sampaikan, ada dua bahasa benar. Echad itu bahasa Ibrani yang artinya satu, tetapi jamak, yaitu sama dengan kesatuan Rio. Sedangkan dalam bahasa Arabnya itu Tauhid, sama dengan bukan satu tetapi kesatuan dari kata wahada. Jadi bahasa Arabnya satu tunggal itu wahid, beda dengan tauhid. Kalau tauhid itu satu tetapi merupakan kesatuan. Jadi kalau satu tetapi tunggal itu wahid. Sama dengan yang dalam bahasa Ibraninya itu yahid, itu satu tunggal atau numerik. Apakah berarti Tuhan kita itu ada tiga karena Echad? Ya, ini yang seringkali kurang dipahami. Tuhan kita, umat Nasrani, itu tetap satu, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani berbunyi Ki Selosa Hamidim Basamayim Ha'af Wahadafar Waruah HaKodes Uslahtam Echadhema, yang artinya ada tiga yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman atau Dafar, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya itu satu adanya. Lalu yang jadi pertanyaannya, kenapa Echad bukan Yahid? Echadnya ini bukan Echad pribadi tetapi fungsi atau manifestasi. Kalau pribadi itu seperti saya yang sedang siaran ini, kemudian Rio yang menemani saya, kemudian sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Ini berarti ada tiga pribadi ya. Beda orang, beda sifat, beda pola pikir, dan banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Sedangkan antara Yahweh
Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu tidak ada beda sifat, beda pola pikir, dan bukan beda pribadi, hanya beda fungsi atau manifestasinya saja. Yahweh itu fungsi utamanya sebagai pencipta, tapi bukan berarti Yahweh tidak berfirman. Yeshua itu fungsi utamanya sebagai dafar atau firman Elohim, sesuai dengan kitab Injil Yohanan pasal 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1. Di sana berbunyi, Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim, yang artinya pada mulanya ada firman. Nah, ini Rio yang perlu diperhatikan. Pada mulanya ada firman, bukan adalah firman. Adalah dengan ada ini beda dalam prinsip teologi ya. Pada mulanya ada firman, dan firman yang ada itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman yang ada itu Elohim. Tapi Yeshua juga pencipta. Jadi fungsi utamanya Yeshua memang berfirman, tetapi Yeshua juga pencipta. Jadi berfirman kepada manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Amin. Nah, itu fungsi utamanya. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbunyi, Ki ken ohev Elohim et haolam at asyer natan ba'adu et beno et yekidu wekal hama amin lo yofatki lo yimsa kaye olam. Ya, jadi di situ dikatakan karena demikianlah kasih Elohim kepada manusia sehingga kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan dapat beroleh hidup yang kekal. Nah, lalu di mana ayat yang menyatakan bahwa Yeshua itu sebagai pencipta? Ada di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ketiga. Di sana berbunyi, Kal hama asim nihyu al yadi wa'ain dafar asyer naasa mibal adai, yang artinya segala sesuatu terjadi oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Yang dimaksud dia di sini adalah Yeshua, karena Yohanan 1 ini masih membicarakan tentang Yeshua. Lalu ada orang mengatakan bahwa Yeshua itu hanya ciptaan saja, ya. Kenapa? Karena ditulis di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Nah, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 itu kalau diterjemahkan dengan terjemahan kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, memang benar seolah-olah Yeshua itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Tetapi kalau di dalam kitab Brit Kadasa di sana berbunyi, Wehu selem Elohim asyer pane lo yirau ufkol kal nifra, yang diartikan dia adalah gambar Elohim yang sulung, yang tidak kelihatan dan semua ciptaan. Maksudnya adalah semua ciptaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan gambar Elohim yaitu Yahweh ada dalam diri Yeshua. Nah, kesempurnaan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ada dalam diri Yeshua. Maka Yeshua juga layak disebut sebagai kebenaran, karena Yahweh itu roh. Misalkan di dalam Yohanan atau Yohanes 4 ayat yang ke-24, maka tidak kelihatan, namun bisa dirasakan karena seperti angin, ya. Kita tidak bisa melihat tetapi bisa kita rasakan. Jadi Yahweh itu seperti Yeshua. Makanya di dalam kitab Injil Yohanan 12 ayat yang ke-45 di sana berbunyi, wa haroe oti huroe et solki. Solki ini diartikan adalah menyerahkan atau mengirim sama saja. Nah, oleh karena itulah maka otak Yahudi berpikir bahwa Yeshua itu menghujat kepada Bapa Yahweh, sehingga Yeshua ditolak dan harus dibunuh dengan cara disalibkan. Nah, kalau bicara tentang mengutus dengan yang diutus, itu memang berbeda, tetapi secara teologis itu hanya
istilah untuk fungsi, bukan beda pribadi. Jadi kalau misalkan saya mengutus Rio, berarti saya dengan Rio beda. Tetapi di dalam kitab suci ini hanya bicara soal fungsi. Ketika Bapa Yahweh mengutus Yeshua HaMashiach, ya, padahal itu ya dirinya sendiri juga. Ini betul. Sudah saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah saya, khususnya peran tiga berganda itu sudah ada. Jadi saya kira ini saja dulu yang saya sampaikan sebagai sesi yang pertama untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Ya, terima kasih kepada Dedi Yakub Sulistyo di malam hari ini sudah membuka dengan luar biasa sahabatku untuk materi kita, yaitu ekad, ya, tentang ekad nih, sahabat yang diberkati. Ekad itu tauhid. Ekad itu tauhid, ya, sahabat yang diberkati. Nanti kami akan kembali lagi, dan mungkin sudah ada sahabat yang ada di rumah yang mendengarkan di live streaming maupun di radio konvensional di 107.8 sudah tidak sabar untuk bertanya. Silakan langsung saja, kami menunggu atensi pertanyaan sahabat di 0816654532. Nanti kami akan kembali untuk sesi yang selanjutnya di malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Alamat Maja. Di sini ada judulnya yaitu Ku Jadi Pemenang. Selamat mendengarkan dan Bapak Yahweh memberkati. Walau banyak aral rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesua kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesua? Sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui. Sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku
Baiklah sahabat yang diberkati, masih bersama dengan kami dan juga bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA dalam program Refleksi di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi sudah dibuka dengan pembahasan yang luar biasa mengawali jumpa dalam materi kita di malam hari ini bersama dengan sahabat, yaitu Echad itu Tauhid. Ya, bagaimana kelanjutan dari pembahasan kita di malam hari ini, sahabatku? Sebelum kita lanjutkan, Rio ingatkan kembali untuk sahabat yang mau bertanya, silakan langsung saja di 08166554532 melalui pesan SMS dan juga WhatsApp di malam hari ini. Ya, baiklah sahabatku, kita lanjutkan materi kita di malam hari ini. Kepada Dedi Yakub, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Kalau tadi yang pertama saya membahas tentang Echad, yang itu dalam bahasa Ibrani, tetapi untuk yang ini saya membahas tentang Tauhid dan Wahid. Tauhid dan Wahid itu bahasa Arab, bukan agama yang bersumber dari Arab. Ini banyak yang salah, Dio. Sehingga orang berpikir kalau sudah ngomong bahasa Arab itu berarti mengacu kepada salah satu agama tertentu, ya, begitu. Betul. Nah, ini menunjukkan ketidaktahuannya sebetulnya akan bahasa. Bahasa. Padahal agama dengan bahasa itu beda. Kalau sumbernya memang berasal dari Arab, iya. Jadi Tauhid dan Wahid itu bahasa Arab. Jadi bukan agama yang bersumber dari Arab. Echad dan Yahid itu bahasa Ibrani, bukan agama yang bersumber dari Ibrani. Kalau sesembahan yang berasal dari Arab namanya Allah, dan sesembahan yang berasal dari Ibrani itu namanya Yahweh sebagai sang pencipta, yaitu Elohim yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Gideon, dan para nabi. Dan Yahweh inilah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia yang bernama Yeshua HaMashiach untuk berfirman kepada manusia agar siapa yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, saat di bumi namanya itu Yeshua, bukan Yahshua. Ada orang yang berkata kepada saya begini, Rio, kalau Yeshua berarti haliluyes, bukan haleluya, begitu. Nah, padahal ini tidak ada urus-urusannya, link ke sana. Haleluya memang untuk Yahweh, bukan untuk Yeshua. Betul, amin. Jadi saat di bumi itu sekali lagi saya tekankan namanya Yeshua, bukan Yahshua. Yahshua itu dua kata, yaitu Yah yang merupakan kependekan dari Yahweh dan Shua yang artinya keselamatan. Tapi itu bukan nama, melainkan gelar bagi Yeshua. Jadi Yeshua itu Yahshua, tetapi Yahshua bukan Yeshua, karena Yahshua itu dua kata, sedangkan Yeshua itu nama diri. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci, baik yang berbahasa Aramaik yaitu Pesita, dan yang berbahasa Ibrani yaitu Brit Kadasa, rangkaian huruf yang bisa dibaca Yahshua, yang mengacu kepada nama Sang Juru Selamat. Semua rangkaiannya terdiri dari huruf Yod, Sin, Waw, Ayin, yang jika dibaca berbunyi Yeshua, bukan Yahshua. Karena kalau Yahshua itu rangkaian huruf Ibraninya Yod, He, Sin, Waw, Ayin, dan rangkaian huruf tersebut tidak ada dan tidak pernah ada. Jadi kalau tidak ada ya jangan diada-adakan sebagai nama pribadi loh, maksud saya. Ya. Anggapan nama Sang Juru Selamat bernama Yahshua itu pertama kali muncul di Eropa oleh sekte Renaissance pada abad yang ke-17, karena dianggap nama Juru Selamat harus ada Yahnya. Maka Yokanan jadi Yahkanan, Yoses jadi Yahses, dan sebagainya. Dan itu sebetulnya merupakan cara setan untuk memalingkan umat Tuhan dari keselamatan oleh Yeshua dengan menyimpang ke hanya dua kata saja. Itulah liciknya setan. Perhatikan, tidak ada satu nama manusia pun dalam bahasa Ibrani yang diawali dengan Yah. Semua adanya di belakang, karena hanya Yahweh lah yang memakainya. Contoh Yesaya, Yeremia,
Obadiah, dan selanjutnya. Selain tidak ada nama manusia berawalan Yah, jika Yeshua itu bernama Yahsua, sejak bayi sudah dirajam batu oleh orang-orang Yahudi karena dianggap menghujat Yahweh yang sudah mereka ganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Dalam kitab suci, nama Yeshua tertulis di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-21 yang berbunyi, Wehi yoledet ben wekarata etsmo Yeshua Kihu Yosea et amo mekatotehem, yang sering dipakai alasan mereka yang pakai nama Yahshua karena di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa namamu yang engkau berikan kepadaku. Nah, ini artinya sudah harus ada nama Yahnya. Padahal itu maksudnya bahwa segala apa yang Yeshua lakukan dan Yeshua ucapkan itu atas nama Yahweh, bukan namanya harus ada Yahnya. Rangkaian huruf Ibrani Yeshua itu Yodnya sendiri sudah mewakili nama Yahweh, sedangkan Sin Waw Ayin itu Sua, artinya keselamatan. Karena itulah maka kalau kita membaca di kitab Dutilet Hebrew, nama Yahweh hanya ditulis dengan Yod-Yod yang dibacanya Yeyah. Jadi nama Yeshua itu punya arti Yahweh menyelamatkan. Dari sudut bahasa Ibrani, huruf Yod untuk Yeshua itu berarti gender laki-laki dalam bentuk sedang atau to being. Jadi nama Yeshua dari sudut bahasa berarti dia laki-laki sedang menyelamatkan. Nah, siapa dia? Tidak lain adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Maka Yeshua tidak bisa dikatakan 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu adalah statement saya dulu, Rio. Saya dulu berpikir bahwa Yeshua itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Berarti ada 200% dong kalau gitu. Karena Yeshua ini tidak ada percampuran benih spermatozoid dan ovum. Artinya tidak ada benih sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Sedangkan semua 100% manusia bisa lahir di atas muka bumi. Ini karena percampuran spermatozoid dan ovum. Dan jika 100% manusia Yeshua itu, dia bukan juru selamat. Kenapa? Karena tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Yeshua itu 100% Elohim dalam wujud seperti manusia. Maka dalam kitab Pesita di Lukas 2 ayat yang ke-11, di sana berbunyi, Atilat lekon keir yumana perukade tuhi Maria Mesia bemadinta de David, yang artinya telah lahir bagimu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir dalam wujud manusia itu Tuhan Yahweh, yang ditulisnya Maria, bukan Maria. Karena kalau Maria itu sama dengan Elohim, dan kalaupun dianggap Maria, juga membuktikan bahwa Yeshua itu Elohim, bukan 100% manusia. Gitu, Rio. Jadi antara Yahweh, Yeshua, dan Ruach HaKodesh itu adalah tauhid dan bukan wahid, ya. Sama dengan echad, bukan yakid. Karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu, Rio, untuk saya yang saya sampaikan ini. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan Dedi Yakub yang ada di studio dan sahabat yang ada di rumah. Wow, ini sudah sangat jelas nih siapa itu Yeshua. Nah, sekarang nih Dedi, sebelum kita masuk kepada pertanyaan sahabat ini, ada pertanyaan pancingan dulu. Nah, sekarang bagaimana nih untuk yang masih memanggil Yeshua dengan Yesus walaupun mereka sudah beriman kepada Yahweh dan sudah memanggil namanya? Maksudnya sudah memanggil nama Yeshua? Iya, maksudnya begini. Ini kan ada juga kita tahu ada juga gereja di Indonesia yang sudah memanggil nama Yahweh tapi masih memanggil nama Yesus. Nah, gimana nih, Ded? Oke, kalau menurut saya itu mungkin ada faktor-faktor tertentu yang disembunyikan di situ, ya. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah tahu nama aslinya, ya sebaiknya sebut saja nama aslinya. Kalau untuk model
bagaimana ada orang yang belum tahu dicampur-campur karena nama asli itu kan luar biasa. Yes, amin. Ada orang mengatakan begini, Rio, Pak, tapi nama Yesus itu berkuasa loh. Oh iya, amin. Amin. Kalau nama Yesus saja berkuasa, nama Yeshua jauh lebih berkuasa. Haleluya. Karena asli, bagaimana tidak? Yes. Ya, jadi kalau untuk menjelaskan orang yang belum tahu, bagi saya it's okay lah. Yeah. Tetapi nanti kita geser, kita ajarkan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan karena faktor-faktor negatif, istilahnya misalkan Betul. supaya banyak dikunjungi orang, motivasinya begitu, Yes, ya. betul. Nah, ini motivasi yang salah. Kalau hanya sekedar untuk memberitahu supaya orang tahu bahwa Yeshua itu Yesus, ya go ahead. Tetapi jangan kemudian Yesus melulu, Yeshuanya jadi lupa. Dilupakan. Karena tidak mungkin Yahweh yang itu nama dari kitab berbahasa Ibrani dengan Yesus yang berasal dari kitab berbahasa Yunani. Sedangkan Yunani dengan Ibrani ini berbeda. Nah, tadi kan saya katakan bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang Yes, turun. betul. Artinya satu sifat, satu nama, satu karakter, dan banyak kesatuan lain yang sama begitu. betul. Karena itu ya dari Ibrani, ya Yeshua pun dari Ibrani, bukan dari Yunani, Yes. apalagi dari Arab. Ya, betul, Ya. tepat sekali. Ya, dia juga bagaimana ketika pesan malaikat pertama kali berjumpa dengan ibu daripada Yeshua sendiri, di mana kan berkata kok namanya dialah Yeshua, yang artinya adalah Raja Damai dan segala. Berarti kalau dengan nama Yeshua, gelar itu sudah termeterai oleh Bapa sendiri. Benar. Jadi sudah termeterai di situ. Karena itu saya seringkali katakan bahwa umat Nasrani kan seringkali menyatu-nyatukan antara Kristen dengan Islam. Bagi saya ya kita hormati sajalah. Orang Islam mau menggunakan apa saja ya go ahead saja silahkan. Tetapi jangan disangka bahwa Isa itu adalah Yeshua. Karena Isa sendiri itu tidak ada nama Arab yang berbunyi Isa. Ya. Nah, saya dulu pernah mempelajari bahwa Isa itu merupakan nama ejekan dari Yashua. Yashua itu Yeshua dalam bahasa Arab gitu. Karena itu ya saya seringkali katakan seperti yang terakhir saya membuat video itu, saya bilang sudahlah sendiri-sendiri saja, Islam sendiri jalan di relnya sendiri, Yes. Kristen berjalan di relnya sendiri. Betul. Seperti selama ini umat Buddha, Hindu berjalan di relnya sendiri-sendiri, tidak masalah. Tidak perlu harus disama-samakan, dong, sumbernya saja berbeda. Begitu, Rio. Ya, haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih Dedi udah menjawab. Dan kita langsung ke pertanyaan sahabat ini kembali lagi dari yang sangat jauh nih. Sudah Ya. langsung atensi pertama kali. Pasti Dedi sudah tahu. Iya, Dokter Dari Ayu. Dokter Ayu. Ya, Wah, baik. terima kasih Dokter Ayu. Selamat pagi. Selamat pagi ya untuk Kanada dan sekitarnya, dan juga ada benua Amerika ya. Selamat Iya. pagi. Oke, shalom shalom dan happy Simchat Torah sahabat Amin, Radio Surya Kebenaran. amin. Hasana Raba, Semini Atseret. Selamat Haleluya. hari sukacita Torah Pak Yakub. Amin. Dan dia Yesua adalah Torah yang hidup, dafar dan Yes. sukacita kita. Amin. Yesua dan Yahweh adalah Echad. Iya. Puji Tuhan, dengan judul hari ini memberikan suatu pelajaran yang baik untuk didengar dan disimak, sehingga kita tahu apa itu kebenaran dan apa itu pembenaran dari yang selama Iya. ini dianggap benar oleh mereka yang belum membuka hatinya bagi Elohim, Immanuel. Haleluya. Haleluya. Langsung saja pertanyaan saya, Pastor Yakub. Ya. 1. Sikap yang baik untuk menghadapi mereka yang terus menolak padahal tahu akan kebenaran Yahweh itu adalah Echad di dalam Yeshua dan juga Ruach HaKodes. Karena ada juga sekte penyembah yang benar dari Israel dan juga imannya, tapi berbeda dalam pengajaran. Terkadang jujur saya selalu meminta hikmat Tuhan untuk menghadapi mereka. Ya, kalau saya sih, ya kita hanya bisa berdoa saja, Dokter Ayu, ya. Karena yang mampu mengubah itu adalah Ruach HaKodes. Manusia tidak ada yang bisa mengubah hati orang lain. Hanya Ruach HaKodes lah yang mengubah. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Bagian kita saja yang kita lakukan. Bagian kita apa? Ya kita memberitakan kebenaran. Masalah mereka tidak mau terima atau mereka mau terima itu bukan urusan kita. Kalau kita menyampaikan kemudian mereka terima, ya puji Bapa Yahweh. Tetapi kalau menolak, kita juga tidak perlu sakit hati. Ya, karena memang seperti yang sering kali saya katakan bahwa untuk menerima nama Yahweh
itu merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Yahweh dan yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kasih karunia itu belum didapat, kita mau ngasih penjelasan sejelas apapun tetap saja tidak bisa, Dokter Ayu. Ini sudah apa ya, penggenapan daripada nubuatan firman itu sendiri. Karena saya sudah berdiskusi dengan doktor, dengan profesor teologi, ya tetap saja tuh titelnya mereka berderet-deret, tapi untuk membedakan nama, bahasa, sebutan, bahasa, budaya nggak bisa. Karena memang ini kasih karunia. Jadi tugas kita ya kita beritakan saja apa yang menjadi bagian kita. Izinkan Ruach HaKodes yang berkarya. Begitu. Dan ini tadi juga ditanya bagaimana dengan yang sama-sama menyembah Tuhan yang benar dengan iman yang berasal dari Israel 2 tapi berbeda dalam pengajaran nih, Dad. Ya, kalau itu mungkin penekanannya. Tiap gereja punya penekanan masing-masing gitu. Kalau di gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa memang penekanannya di masalah nama. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, Dokter Ayu, untuk saya memberitakan sampai kapanpun, karena kerinduan hati saya supaya tidak ada satu orang pun Kristen yang menyembah nama sesembahan lain. Itu adalah kerinduan hati saya. Tapi ya kembali, saya hanya bisa mendoakannya. Saya memberitakan yang menjadi bagian saya. Diterima ya puji Bapak Yahweh, tidak diterima ya silakan. Begitu. Baik, terima kasih Dedi. Dan ini kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Jika Yahweh itu Echad, karena dia satu adanya dan tidak ada duanya, kenapa sampai sekarang banyak hamba Tuhan di Indonesia yang di luar Yahweh masih bingung mencernanya? Padahal firman sudah berkata Yahweh itu Echad, satu adanya. Nah, itu masalahnya karena belum mendapatkan kasih karunia, Dokter Ayu. Jadi 1, 3, 1 ini bingung sendiri. Kalau dikatakan 1 tetapi kok ya 3, dikatakan 3 tetapi kok ya 1. Jadi saya akui mereka itu masih bingung sendiri. Padahal sebetulnya simpel saja, Tuhan Elohim itu satu. Dia menggunakan nama Yahweh karena dia menciptakan. Ketika dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia menggunakan nama Yeshua. Yeshua itu sendiri artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Dan ketika Yahweh turun ke dalam dunia, ya Yahwehnya tetap ada. Kalau begitu berarti ada 2? Tidak, tetap satu. Tuhan itu maha kuasa, El Shaddai. Amin. Jadi dia mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja, namanya Tuhan bisa. Tapi Kristen yang pada umumnya mereka masih bingung. Karena itu kalau berdiskusi dengan orang-orang dari seberang, saya melihat umat Nasrani ini keteteran. Apa namanya? Keteteran itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi mengalami kesulitan lah gitu. Mengalami kesulitan untuk menjelaskannya. Karena memang ya kalau saya katakan itu merupakan apa ya? Perselingkuhan rohani gitu. Gitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dokter Ayu dan juga sahabat yang ada di rumah nih, Dedi. Kita masih dengan pertanyaan lagi dari Dokter Ayu, boleh? Boleh, senang sekali, dengan senang hati. Dan kenapa nih ada yang beranggapan Yahweh itu hanya berlaku di perjanjian lama karena itu zaman Aba Bapa. Padahal sudah jelas Yesua berkata aku dan Bapa adalah satu. Terus masih saja menolak. Ya itulah pemahaman yang keliru. Karena mereka berpikir itu perjanjian lama. Lalu sekarang ini apa? Perjanjian baru? No, perjanjian baru sudah lewat. Sekarang zaman Ruach HaKodes. Bukan zaman perjanjian baru lagi. Lalu bagaimana nih? Ayo. Ya, itu karena ketidaktahuannya, Dokter Ayu, sehingga mengejudge gitu ya. Kalau mereka katakan itu perjanjian lama, oke, perjanjian lama tidak dipakai, tapi kenapa masih khotbah menggunakan perjanjian lama juga? Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini. Nanti kita hadirkan dulu satu lagu ya, Den. Selanjutnya kita kembali masih dengan pertanyaan dari sahabat karena sudah ada yang beratensi juga dari kota lainnya. Dan mungkin Dokter Ayu mau bertanya lagi, silakan Dokter Ayu dengan sukacita. Kami akan menunggu. Tetap di 107.8 Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Menjadi milikmu Tuhan Yesus,
damai sukacitaku penuh. Tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesus bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesus, Kau telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Karena Tuhan Yesus mampukan aku dalam segala beban hidupku. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, sebab Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus takkan tinggal diam saat ku dalam persoalan. Tak Kau biarkan ku jatuh tergeletak, sebab aku berharga bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua berkat-Mu Kau berikan yang terbaik untukku. Semuanya menjadi indah, tepat pada waktunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Menjadi milik-Mu Tuhan Yesus, damai suka
sukacitaku penuh. Tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesus bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesus, Kau telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami di malam hari ini di 107.8, dan juga untuk sahabat yang mendengarkan di live streaming di www.suryakebenaran.com. Iya baik nih Dedi, sebelum kita masuk lagi ke materi ya, seperti tadi sebelum jeda lagu. Oke, ini sekarang tanya nih Ded, kalau tadi karena Dedi sempat menjawab pertanyaan dari Dr. Ayub berkata tentang kasih karunia. Kasih karunia, Nah, sekarang nih, orang ketika berkata tentang kasih karunia, ada yang beranggapan begini, kasih karunia itu kan berarti kita bebas dong ya, mau panggil Yahweh, panggil Yesua, kan bebas dong. Gimana nih Dad? Nah, kalau itu namanya bukan kasih karunia, tapi mau-maunya sendiri itu. Haleluya. Oke, terima kasih Dedi. Jadi jangan kita mau semau-maunya ya. Sendiri. Oke. Ya, terima kasih Dedi. Dan ini kita lanjutkan untuk pertanyaan sahabat ya. Ya. Ya baik, ini datang dari kota Surabaya. Wah. Ya, shalom, selamat malam Dedi Yakub yang selalu diberkati Bapak Yahweh. Ya, dari Amin. siapa ini Rio? Dan Rio, penyiar radio yang diurapi Roh Kudus dari Joromi. Waduh, Pak Jo, haleluya. Haleluya ya. Sudah lama sekali ini ya. Sahabat yang diberkati, ini sudah dibuka dengan kata haleluya juga nih. Haleluya. Luar biasa. Ya, ada pertanyaan deh tentang kemanusiaan Yesus. Ya. Jika Yesua bukan manusia, maka Tuhan Yesua tidak makan dan minum. Namun kemanusiaan Yesua pun ada ketika Dia telah bangkit. Ayatnya yang diambil sini dari Yohanes atau Yohanes 21 ayat 4 sampai 5, ayat 9 sampai 10 dan 12. Saya bacakan dulu. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesua berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesua. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satupun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Lalu ketika mereka naik ke darat, mereka melihat api unggun yang tersedia dan seekor ikan yang terletak di atasnya serta roti. Yesua berkata kepada mereka, "Bawalah ikan-ikan yang baru saja kamu tangkap." Yesua berkata kepada mereka, "Mari sarapanlah." Namun tidak seorang pun dari murid itu berani menanyai Dia, "Siapakah engkau?" Karena mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Mohon penjelasan tentang kemanusiaan Tuhan sebagai otoritas manusia. Ya, kalau otoritas manusia sama sekali tidak ada, Jo. Pak Joromi ya. Kenapa? Karena otoritas manusia itu tidak punya kuasa. Sedangkan Yeshua itu otoritasnya adalah otoritas Elohim. Seperti yang tadi saya katakan, Yeshua itu adalah Yahweh yang turun dalam wujud seperti manusia. Nah, namanya juga seperti manusia. Ya, dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa menangis, dia bisa tertawa. Ya seperti kita lah. Tapi itu seperti ya. Saya sebetulnya sedang berusaha untuk mencari ayatnya. Nanti saya tunjukkan ayatnya bahwa Yeshua itu setia sampai mati. Amin. Dalam wujud Dia mengosongkan dirinya dalam wujud seperti manusia. Itu ayatnya ada itu. Nah, kemudian kalau Yeshua itu manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia, mau jadi kucing kayak misalkan, mau jadi apa saja bisa, namanya Tuhan. Nah, ini yang seringkali dipahami salah oleh umat Kristen pada umumnya, sehingga ketika berdiskusi dengan saudara-saudara dari agama seberang selalu keteteran, kedodoran begitu ya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin manusia bisa jadi Tuhan?
Manusia tidak bisa jadi Tuhan, kalau Tuhan bisa jadi manusia, begitu. Jadi saya sudah menjelaskan hal ini, Pak Jo. Coba bisa dilihat di video saya yang berjudul Peran 3 Berganda. Itu ada 3 seri. Nah, itu menjelaskan tentang Yeshua dalam wujud seperti manusia juga ada di situ, satu materi khotbah sendiri. Nah, nanti coba bisa dilihat saja, masuk di YouTube saya, kemudian ketik di searchingnya itu Peran 3 Berganda. Nah, itu ada tiga seri. Coba dipelajari, itu akan sangat jelas sekali. Begitu, Pak Jo. Ya, baik, terima kasih Dedi dan juga Pak Jo yang sudah bertanya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Pak Joromi. Yang kedua mengenai penjelasan eckhart yang paling bermanfaat untuk khalayak ramai seperti apa sehingga mereka mengerti. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi Yahweh itu bisa berubah fungsi, bermanifestasi sebagai dafar atau firman, tetapi dia sendiri juga bisa menjadi penasehat ajaib, yaitu Immanuel, ya, yang berdiam di dalam diri manusia. Tetapi ketika Yahweh berfungsi menjadi penasehat ajaib dalam kehidupan manusia, itu Yahweh-nya ada. Dan ketika Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, Yahweh-nya pun tetap ada. Jadi itu satu. Nah, kenapa bisa dalam wujud 3? Nah, itu sudah saya jelaskan sedetail-detailnya di dalam khotbah saya tentang Peran 3 Berganda. Coba nanti Pak Jo bisa pelajari lagi di situ. Ya, tapi yang jelas Yeshua itu bukan manusia 100%. Karena kalau 100% manusia, kalau wujudnya seperti manusia 100% ya. Tapi wujudnya saja, bukan molekulnya atau seluruh eksistensi tubuhnya itu manusia, bukan. Gitu, Rio. Ya, Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi. Dan ini pertanyaan terakhir dari Pak Joromi. Apakah eckhart berkaitan dengan Trinitas? Nah, demikian 3 pertanyaan saya. Terima kasih Dedi. Happy Sukkot Dedi dan Rio. Haleluya. Terima kasih. Apakah eckhart itu berkaitan dengan Trinitas? Istilah Trinitas sendiri tidak pernah ada di dalam kitab suci. Dan Trinitas itu sebetulnya adalah untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan. Dan itu sebetulnya adalah statement yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja. Tuhan itu bagaimana sih? Maksudnya begitu. Bukan Tuhan itu ada berapa. Nah, tapi karena ada kata tri, ada kata 1331, akhirnya jadi terjebak dengan angka begitu. Sebetulnya kalau saya bicara soal Trinitas, yang betul bukan Trinitas, ya. Atau kalau di Indonesia itu Tritunggal, ya, yang benar ya tunggal tetapi tri, satu tetapi bermanifestasi dalam 3 manifestasi, begitu Pak Joromi. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, baiklah sahabat yang ada di rumah, dan terima kasih Dedi Yakub yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Joromi. Nanti Pak Joromi kalau masih mau bertanya lagi silakan karena kita masih punya waktu. Dan baiklah sahabatku, untuk menghemat waktu juga, sebelum kita nanti kembali dengan atensi pertanyaan sahabat, kita kembalikan waktu kepada Dedi Yakub. Silakan, Ded. Ya. Sahabat Surya Kebenaran, saya akan lanjutkan. Eckhart yang tauhid itu patennya adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, yang sering disebut di Indonesia ini dengan Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, yang merupakan kesatuan dari yang satu, bukan kesatuan dari banyak, yaitu Elohim yang Immanuel. Jadi tidak boleh ada tambahan. Kalau di Indonesia kan ada tambahannya Allah, gitu, ya. Jadi penambahan nama Allah, kalau menurut saya pribadi, ini berarti perselingkuhan rohani yang membuat hati Tuhan sakit dan marah karena Yahweh itu cemburuan saking cintanya kepada manusia. Memang bagi orang yang belum mengetahui ya tidak masalah. Seperti apa yang pernah ditanyakan kepada saya, Pak, bagaimana dengan orang tua saya? Dulu mencintai Tuhan, bahkan menjadi pendiri sebuah gereja. Dia tidak mengenal Bapa Yahweh, dia kenalnya Yesus. Bagaimana? Saya katakan ya selamat.
Karena di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26 mengajarkan kepada kita. Coba kita lihat dulu ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Jadi artinya sudah tahu tetapi tidak mau tahu. Nah, ini yang berbahaya. Karena itulah dulu ketika saya tahu, diberitahu oleh seseorang, awalnya saya menolak, tapi kemudian setelah saya pelajari dari segi teologi, dari segi sejarah, dari banyak sisi, membuktikan ini satu kebenaran. Waduh, saya pikir kenapa saya harus menerima pengetahuan seperti ini, sehingga mau tidak mau saya harus melakukannya di dalam kehidupan saya. Kalau enggak, wah, binasa saya. Ya, maka dari itu ya saya melakukannya. Karena itulah maka kalau kita sudah tahu ya jangan kemudian kita pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, ini bermasalah artinya. Begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi sampai kebablasan tadi ngomongnya saya. Ya, tadi kan penambahan nama Allah berarti perselingkuhan rohani yang membuat hati Tuhan sakit dan marah. Karena Yahweh itu cemburuan saking cintanya kepada manusia. Ada orang yang mengatakan begini, Rio, Tuhan mau kok dipanggil dengan apa saja. Wah, sok tahu ini orang. Ya, sok tahu pikiran Tuhan ya. Iya. Nah, saya melihat di dalam Satanic Bible, karena saya punya Satanic Bible, ternyata setanlah yang mau dipanggil dengan apa saja. Nah, ini berarti kan dipakai setan juga untuk mengatakan hal seperti itu. Padahal di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14 di dalam kitab Tenak jelas di sana berbunyi Kilo tistakawe leel akhir ki Yahweh kanasmu el kanahu, yang artinya sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Tuh. Nah, sekarang kalau misalkan kita sedang memadu kasih lah istilahnya dengan istri kita, dengan suami kita, begitu kan, enggak masalah suami istri. Coba ketika sedang memadu kasih panggil nama orang lain, pasangan kita ngamuk enggak? Pasti marah. Nah, kalau marah kita bilang dong, oh enggak begitu sayang, walaupun saya menyebut nama orang lain, tapi yang saya maksud di dalam hati adalah kamu. Bisa terima enggak? Tidak. Enggak akan bisa terima. Kemudian di dalam Keluaran, tadi Keluaran 34 ayatnya ke-14. Sekarang Keluaran 23 ayat yang ke-13. Di sana berbunyi Ufkol asyar amarti alechem tis samer wesem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan keluar dari mulutmu. Tuh. Untuk keluar dari mulut kita saja jangan, apalagi malah kita agungkan, kita tinggikan. Misalkan kita nyanyi Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, apa Yahweh hatinya tidak sakit, hatinya tidak cemburu luar biasa? Ya kalau katakan Yeshua ditinggikan dengan sorak-sorai, pasti Bapak Yahweh tidak cemburu, karena Yeshua itu dirinya sendiri juga. Amin. Jadi jangan cari-cari alasan untuk melegalkan Allah dalam kekristenan dengan cara mengambil literatur-literatur yang bersumber dari Arab, yang sudah terkontaminasi agama suku Quraisy, paganisme Arab kuno. Walaupun berafiliasi kepada orang Yahudi, ada orang yang berafiliasinya kepada orang Yahudi, tapi orang Yahudi Yudaisme yang lebih taat kepada Talmud daripada kepada firman Elohim. Nah, kalau saya boleh katakan, ya Krislam lah yang anti dengan nama Yahweh, mengambil seceplok-ceplok yang menguntungkan. Contohnya apa? Kristen Arab menyebut Yahweh, kenapa tidak pernah diajarkan kepada umat? Saudara-saudara, Kristen Arab itu loh pakai Allah gitu. Yang diajarkan cuma itu. Tapi tidak pernah dikatakan, tetapi memang mereka mengenal Yahweh dan mereka menyebutnya dengan Yahweh. Tidak pernah tuh saya melihat orang yang anti dengan nama Yahweh mengajarkan demikian. Kemudian inskripsi-inskripsi Arab yang tidak sesuai firman Tuhan
justru yang dijadikan rujukan. Nah, anehnya justru inskripsi Arab yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini justru mengalahkan firman itu sendiri. Ini kan irasional gitu. Kemudian nama Allah yang sudah distorsi dan ambigu, yang bermigrasi dari nama diri menjadi sebutan, tidak disampaikan secara jujur. Bahkan selalu mengungkapkan itu merupakan sebutan. Itu sebutan. Saya katakan tidak. Kekristenan sendiri kebingungan. Coba kita melihat di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, kalau kita membaca dari kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana terjemahannya luar biasa. Berbunyi, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, ini kan rancu sekali. Allah Israel ialah Allah. Coba kita renungkan. Kalau misalkan ada kalimat Allah Israel ialah Allah, menurut tata bahasa Indonesia yang baik artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Jadi Allah di situ sebagai sebutan, juga sebagai nama diri. Nah, kalau diberi pertanyaan lebih dalam, kapan dan di mana orang Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah? Tidak pernah ada. Jadi jangan mengada-ada lah. Karena itu kita kembali saja kepada kebenaran firman. Karena kalau kita kembali kepada kebenaran firman, pasti kita akan aman. Karena kita tidak menyakiti hati Tuhan. Yang sudah distorsi dan ambigu, ya sudah, jangan kita ini. Kalau orang katakan itu kan hanya sebutan, Pak. Oke, kalau sebutan, kenapa tidak mau menggunakan sebutan yang lain? Seolah-olah dipertahankan mati-matian harus ada. Padahal orang Kristen itu sebetulnya tidak punya Allah. Ya, yang punya Allah itu siapa? Ya, saya sudah sering kali katakan awalnya itu dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, suku Quraisy, zaman jahiliyah. Kemudian itu diadopsi oleh Kristen Arab karena pada saat itu ada di bawah penekanan dan terkontaminasi dengan agama suku. Kemudian di Indonesia diadopsi lagi oleh Islam. Saya ada bukunya Passing Over halaman 85. Di situ dikatakan Islam mengubah konsep. Ya enggak apa-apa, saya hormati Islam mengubah konsep. Karena itu sudah menjadi nama diri yang dituangkan di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Kenapa kita jadi kepo istilahnya? Kemudian Kristen jadi ikut mengadopsi, giliran diluruskan, bukannya mikir, bukannya berterima kasih, malah ngomel-ngomel, ngatain sesat. Nah, ini kan luar biasa sekali. Begitu, Rio. Oke, ini saja dulu yang sesi ketiga. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah ini, sesi kita yang ketiga di malam hari ini. Tapi bagi sahabat yang masih mau bertanya, silakan saja langsung atensi pertanyaan sahabat di 0816654532. Ini tadi Dedi sempat singgung tentang rujukan ya. Itu adalah rujukan. Nah, sekarang ini berarti dalam konsep ini yang saat ini terjadi, polemik yang ada, ternyata rujukan lebih berkuasa dibandingkan firman yang murni. Benar. Tetapi mengakui imannya dari Yakar Ibrani atau Israel. Lah itu, jadi banci istilahnya. Oke, jadi tidak mengakui jati dirinya sendiri. Tidak mengaku jati dirinya sendiri, kanan kiri oke istilahnya. Yang penting berias mempercantik diri dan tidak mengakui dia itu siapa sebenarnya. Oke. Ya, ini sekarang nih yang lagi menjadi masalah dan ini bisa dipelajari ya. Untuk mungkin sahabat yang mendengarkan di malam hari ini diberkati oleh Tuhan, nanti sahabat mau bertanya silakan sekali lagi Rio ingatkan untuk 0816654532. Jadi kita hadirkan lagu dulu sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Jangan kemana-mana sahabatku, satu buah lagu untuk sahabat yang diberkati di malam hari ini. Besar anugerahmu.
besar anugerahmu padaku, dan heran segala perbuatanmu. Kau sungguh berarti untukku karena kasih-Mu. Semua kisah masa lalu Kau hapuskan dengan darah-Mu. Semua segala dosaku Kau buang jauh. Kau berikan nyawa-Mu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, Kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, Kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Hapuskan dengan darah-Mu. Semua segala dosaku Kau buang jauh. Kau berikan nyawa-Mu untuk selamatkan aku. Kini ku telah baru, Kau hapus dosaku. Kau mati bagiku, Kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, Kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Kau mati bagiku, Kau hidup untukku. Semuanya jadi baru, rasa di hatiku. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 dan juga sahabat yang mendengarkan di www.suarakebenaran.com di malam hari ini. Masih bersama dengan kami dan juga Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dalam program refleksi Sahabatku Eckhart Itu Tauhid. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah bisa menyimak kembali dan mendengarkan secara ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Sahabatku judulnya sama, nanti bisa sahabat mendengarkan secara ulang dan mungkin yang mau menyimak juga pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh sahabat kita di malam hari ini bisa mendengarkan secara ulang juga nanti di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan juga bagi sahabat mungkin bisa share dan bagikan linknya agar saudara-saudara kita yang lainnya juga diberkati. Ya baiklah Dedi, ini kita kembali dengan pertanyaan dari sahabat ini, kembali lagi dengan Dr. Ayu dengan senang hati ya di malam hari ini. Ya. Terima kasih Pak Yakub atas jawaban yang sangat memberkati. Izinkan saya bertanya lagi. Boleh, dengan senang hati. Ya, terima kasih Dokter Ayu sudah selalu beratensi. Yang keempat, ini pertanyaan dari Dokter Ayu. Kenapa ketika nama maaf, sekali lagi saya ulangi sahabatku, kenapa ketika nama Allah dipanggil oleh umatnya, orang Kristen seperti tidak ingin mendengar dan seakan-akan mengecilkan volume TV? Ini kejadian waktu saya di Indonesia, sewaktu sekamar bersama teman saya yang beragama Nasrani. Tetapi ketika beribadah, dia memanggil nama yang sama.
Apakah Allah yang dia panggil dengan yang dipanggil oleh saudara kita Muslim itu berbeda? Padahal kan sama gitu. Nah, Silakan, inilah Dokter Ayu ya, menunjukkan bahwa mereka itu sudah dibingungkan dengan situasi dan kondisi karena adanya kekeliruan penerjemahan. Ya seperti yang Dokter Ayu katakan, benar, memang sama. Asalnya kan dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, kemudian diadopsi sana sini, akhirnya dari nama menjadi sebutan. Padahal itu ya karena terjadinya distorsi, ambigu saja. Makanya sangat lucu kalau ada orang yang mendengarkan suara di televisi kemudian pengen dimatiin bila perlu, tetapi di gerejanya sendiri disembah-sembah. Ini lucu lah kalau menurut saya, ini aneh gitu. Ya anehnya kenapa? Itu menunjukkan ketidaktahuannya. Ya orang ada yang mengatakan begini, oh tidak Pak, ini kan Allah, kalau itu kan Allah. Podo wae sama saja. Itu cuman logat saja. Kalau yang benar kan memang Allah. Gitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Ini kita langsung ke pertanyaan kelima dari Dokter Ayu. Saya secara pribadi selalu ikuti khotbah Pastor Yakub. Nah, pertanyaan saya, kenapa hingga sampai saat ini Pastor berfokus dan selalu memberikan sanggahan bagi mereka yang bermain-main dengan nama Bapa? Sampai saya pernah konseling dengan Pastor saya di sini. Dia berkata, Adonai is Yahweh, Yahweh is holy names. Dan kita butuh hati yang baik dan kudus juga untuk memanggil nama itu. Bagaimana tanggapan Pastor Yakub? Ya, terima kasih, satu pertanyaan yang baik. Kenapa saya menyanggah? Karena kalau tidak disanggah, semua orang yang mendengarkan pendeta atau pemimpin rohani itu akan mengatakan bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Begitu Dokter Ayu. Sehingga mereka akan melegalkan nama sesembahan lain. Kan ada yang ketika ya ada pendeta top yang selalu haleluya begitu ya. Tetapi ketika khotbah itu seolah-olah benar. Tetapi ketika saya melihat dan saya mengkritisi, wah banyak yang tidak benarnya. Maka itu saya tergelitik untuk saya harus menyanggah ini, supaya orang tahu bahwa apa yang disampaikannya itu salah. Karena kalau tidak disanggah, orang akan berpikir itu benar. Begitu. Itu saja motivasi saya. Jadi saya tetap menghormati, saya tetap menghargai Bapak Yahweh. Kalau saya harus menggunakan untuk menyanggah, itu untuk memberikan pengertian, supaya orang jangan terkecoh begitu Dokter Ayu. Terima kasih. Ya, seperti firman juga berkata kan kita harus meratakan tanah yang bergelombang, ya timbunan tanah yang berlubang untuk siap dibangun ya dengan dasar iman yang luar biasa ya, Dad. Dan ini dari Dokter terakhir, thanks Elohim Yefarek. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada, kita kembalikan untuk Dedi Yakub. Silahkan, Dad. Ya, jadi yang anehnya itu kan mereka itu tidak mau belajar, Jadi mereka itu maunya merasa saya suruh belajar, saya mau belajar. Makanya saya katakan kalau saya dikatakan sesat, tolong dong tunjukkan di mana sesatnya. Katanya orang Kristen itu baik hatinya. Kalau ada orang sesat diluruskan. Lah mbok saya coba diluruskan di mana sesatnya. Nah, kenapa saya bisa memberikan sanggahan? Karena saya mempelajari apa yang menjadi statement mereka. Tetapi mereka tidak pernah mau belajar dari kita, gitu. Jadi inputnya tidak berimbang. Coba kalau fair, inputnya berimbang dan dikaji yang dalam. Yang sesuai firman yang mana? Mereka argumentasinya luar biasa. Saya akui luar biasa. Seperti sahabat-sahabatnya Iyub. Kalau saya boleh katakan sahabat-sahabatnya Iyub itu adalah teolog-teolog handal. Mungkin sekarang bukan hanya sarjana teologi, mungkin doktor teologi atau profesor teologi. Tapi coba kita teliti lebih lanjut. Semua sahabat-sahabatnya Iyub itu tidak pernah dia ngomong Tuhan, tapi tidak pernah menyebut nama Yahweh. Nanti coba bisa diteliti ya. Bahkan memberikan pengertian kepada Iyub tentang Elohim saja tidak benar. Saya menemukan Iyub itu mengalami banyak kekeliruan-kekeliruan
dan sepertinya diluruskan oleh sahabat-sahabatnya, tetapi sebetulnya justru menjerumuskan juga. Makanya Bapak Yahweh marah. Makanya dikatakan kalau Ayub itu tidak mendoakan, saya tidak akan mengampuni, kira-kira begitu ya. Itu karena kekeliruan yang luar biasa. Jadi mau memberi nasihat tujuannya itu baik, tapi malah semakin menyimpangkan. Karena Yahweh sendiri katakan, engkau tidak berkata benar tentang aku, gitu. Jadi dia tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Makanya tidak ada dia menyebut nama Yahweh. Begitu. Iya, jadi seperti sanggahan Dedi yang terakhir kemarin ya. Kalau Ya. seandainya pada zaman itu dari 360 yang diambil bukan Allah atau nama lain, pasti sampai Nah. saat ini orang terpengaruh juga dengan nama yang lain itu. Nah, mending kalau Al-Hubal atau Al-Manat. Nah, sekarang kalau Lucifer, ayo, apakah mau memakai? Itu juga terjemahan kok. Jadi kalau memang mau yang benar, ya kembalilah kepada firman yang sesungguhnya, begitu, sehingga kita tidak melakukan satu pelanggaran firman. Amin. Begitu, Rio. Amin. Oke, sekarang saya masuk kepada closing statement ya, karena sudah 3 session ini. Closing statementnya ada 3 hal. Yang pertama, lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang sinode atau organisasi mau. Karena itulah maka di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Sebetulnya bukan karena mereka tidak berpengetahuan, tetapi mereka sendiri yang menolak pengetahuan itu. Begitu. Makanya ketika saya menyampaikan sanggahan, tidak pernah tuh ada yang bisa menyanggah lagi. Karena kalau misalkan mereka menyanggah, sanggahannya ya di luar firman semua. Sementara saya maunya sanggahlah sesuai firman. Di mana letak kesalahan saya? Kan tidak ada yang bisa. Begitu. Artinya melegalkan yang ilegal. Jadi menjadikan sesuatu yang tidak benar dibenarkan. Jadi pembenaran. Betul. Begitu, jadi ya. apa yang tidak dimeteraikan oleh Elohim dimeteraikan oleh manusia. Meteraikan sendiri. Betul. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, untuk para pemimpin nih, belajarlah agar tidak kalah dengan jemaat. Karena sekarang jemaat itu pintar-pintar. Dia belajar dari internet, dari khotbah-khotbah orang. Karena dulu sebelum internet ini ada di Indonesia, kalau saya khotbah di gereja ya hanya orang gereja saja yang dengar. Tetapi sekarang dengan adanya internet, saya khotbah seluruh dunia bisa dengar. Buktinya Dr. Ayu juga bisa mengikuti khotbah-khotbah saya, sehingga bisa memiliki pengetahuan yang dahsyat luar biasa. Dokter tapi kayak teologi ya, ini kayak teolog. Iya, betul sekali. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, siaplah berinovasi kebenaran sesuai dengan firman. Jadi makanya seperti saya dulu berpikir bahwa Yeshua itu 100% manusia, 100% Tuhan. Saya renungkan karena ini ada kejanggalan. Satu orang kan 100%. Nah, masa ada 200%? Artinya 2 kepribadian yang ganda dong. Tidak. Yeshua itu bukan memiliki 2 kepribadian atau pribadi ganda. Tidak, tetapi karena dalam wujudnya seperti manusia, ya, sehingga bisa seolah-olah itu beda, padahal tidak begitu. Ya, jadi itu saja, Rio. Ya, mungkin bisa diulangi lagi dari 3 poin tadi. Oke, saya ulang ya. Yang pertama adalah lakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang sinode atau organisasi mau. Karena organisasi maupun sinode tidak menyelamatkan. Gereja juga tidak menyelamatkan. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes lah yang menyelamatkan. Amin. Kemudian yang kedua, untuk para pemimpin, belajarlah agar tidak kalah dengan jemaat. Karena jemaat itu belajar dari internet, sehingga yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, siap inovasi kebenaran sesuai dengan firman. Artinya kalau kita sudah menyadari bahwa statement kita dulu salah, ya kita akuilah. Saya dulu berpikir Yeshua itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ternyata setelah saya kaji lebih dalam, Yeshua tidak ada tuh 100% manusia. 100% dalam wujud seperti manusia, yaitu iya. Nah, kalau seperti manusia apa? Ya bisa lapar, bisa haus, namanya juga seperti manusia. Tetapi dia bukan manusia. Kalau dia manusia, dia tidak bisa jadi juru selamat, karena tidak ada manusia bisa menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi dia Elohim yang berwujud seperti manusia. Gitu.
Gitu Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini tadi dalam closing statement sudah sahabat dengarkan sampai diulangi lagi bagaimana 3 poin yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Jadi di malam hari ini dari materi kita yang luar biasa dan juga para penanya yang sudah mengambil bagian dalam program refleksi di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk semua para penanya dan juga terima kasih untuk pemateri atau pembicara kita di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Dedi Yakub. Ya, sama-sama. Sehat Terima selalu kasih. dan sukses Amin, selalu dalam amin. pelayanan. Bapak Yahweh memberkati. Dan sahabat yang ada di rumah, demikianlah sudah program refleksi di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dan juga bersama dengan sahabat setia Radio Surya Kebenaran di 107.8 maupun yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com. Akhir kata kami pamit undur dan terima kasih sahabatku. Sampai bertemu lagi di pekan yang akan datang dengan pembahasan yang luar biasa dan pastinya dengan narasumber yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur dan kami ingatkan kembali sahabatku, sahabat bisa mendengarkan ulang siaran kami di malam hari ini, menyimaknya di channel YouTube Yakub Sulistyo. Sahabat yang diberkati, kami pamit undur dan Bapak Yahweh memberkati dan menyertai kita. Amin.